Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qabl kana aktharuhum musyrikin. Wa qala walanuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmirul masjid, bil khusus ayahanda Haji Jamhuri, keluarga yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis tazkirah atau khilqut ta'lim jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kondisi kita alhamdulillah sehat walafiat. Memasuki Rajab dalam perhitungan waktu berarti corona ini sudah setahun, karena awal-awal ribut masalah corona itu adalah di bulan Rajab tahun yang lalu. Kita memasuki Rajab tahun ini berarti setahun. Banyak selama setahun ini berbagai macam peristiwa. Mereka yang meninggal dunia, mereka yang sakit, dan berbagai macam hal. Namun kita yang hadir hari ini alhamdulillah, artinya boleh dikatakan terhindar dari bahaya itu, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu karunia yang sepatutnya kita syukuri. Dengan iringan doa, semoga mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah wafat, meninggal dunia, tentu kita mintakan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mengingatkan kembali bahwasanya kita sekarang berada di bulan Rajab. Terus yang kedua, Rajab punya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan-bulan ini ya, kalau dalam hitungan hijriyah itu yang jelas dulu dia adalah merupakan perhitungan dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, misalnya ketika kita ketemu Ramadan, di situ ada kewajiban ibadah puasa.
Ketika kita memasuki Syawal misalnya, di situ ada ibadah sunat, puasa sitamin Syawal. Tidak ada puasa wajib selain Ramadan. Ya. Berarti Ramadan wajib puasa. Tidak ada sunnah puasa 6 hari kecuali di bulan Syawal. Lalu memasuki Zulqaidah, Zulhijjah, itu adalah bulan haji yang puncaknya di hari Arafah, 9 Zulhijjah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Nah, itu adanya hanya di bulan Zulhijjah. Nah, menentukan itu ada perhitungan kita, ya, ada perhitungannya. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran yang ulun baca pada mukaddimah di atas, surah At-Taubah ayat 36. Maknanya sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Itu Allah yang memberitakan kepada kita, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Jadi yang 12 bulan dalam setahun itu bukan ciptaan manusia. Kalau nanti ada pertanyaan ujian, ya, siapa penemu penghitungan bulan? Tidak ada. Ya, kalau penemu kereta api ada, ya, yang menemukan itu ini ada. Menemukan nih bola lampu, Thomas Alva Edison. Nah, tapi berarti siapa yang menetapkan hitungan tahun itu 12 bulan? Jawabannya Allah. Ya. Itu berdasarkan surah At-Taubah ayat 36. Ada 12. Nah, 12 bulan itulah yang menjadi ketetapan Allah. Akhirnya ya Masehi pun juga 12 bulan. Masehi hitungan matahari. Ya, sementara Hijriah hitungan bulan. Bulan yang ada di langit. Ya, yang namanya qamar. Setiap qamar itu muncul dari hilal. Hilal itu adalah anak bulan. Bulan pertama, hari pertama terbit, itu namanya hilal. Makanya orang menetapkan bulan itu mengintai hilal. Kalau dengan sistem ru'yah, itu mengintai si hilal ini, ya, walaupun secara hisab itu sudah diketahui mesti dia muncul, gitu kan. Nah, kalau sudah muncul itu lalu dihitunglah hari pertama dari bulan tersebut, terus sampai purnama, sampai selesai. Itulah 1 bulan dalam Islam. Nah, itu ketetapan untuk kita melaksanakan ibadah. Nah, menetapkan ibadah, maka dia merupakan sesuatu yang penting untuk diperhitungkan dan ditetapkan, karena menyangkut Idul Fitri, menyangkut tadi 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah seterusnya gitu. Nah, inilah ketetapan Allah. Dan itu Allah tetapkan ketika Allah juga setelah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Nah, jadi 12 bulan itu Allah tetapkan. Jadi ada zaman, ada makan. Makannya langit dan bumi. Zamannya adalah perhitungan waktu yang 12 bulan. Nah, lalu di ayat itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu terdapat ada 4 bulan haram. Nah, makna haram di sini adalah bulan mulia yang dengan kemuliaannya ada beberapa larangan yang Allah haramkan di bulan itu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, karena Allah menetapkan dalam Al-Quran sebagai agama Islam yang lurus. Allah menetapkan bulan ini, minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Demikianlah Allah
ya, menetapkan dalam agama yang lurus. Dalam syariat Islam, dalam syariat agama Allah yang lurus ini, Allah menetapkan ada bulan haram. Nah, di ayat itu ya, di antara larangan dalam rangka memuliakan bulan haram itu adalah dilarang mengadakan peperangan. Ya, dilarang mengadakan peperangan. Secara umum begini, ya, secara umum dilarang melakukan bentuk-bentuk kezaliman. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu ayat itu dilanjutkan begitu. Minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sehubungan dengan bulan haram tadi, maka janganlah kalian melakukan bentuk-bentuk kezaliman atas diri kalian sendiri. Sebab setiap kezaliman yang kita lakukan itu kembali ke diri kita. Apa saja? Jadi kalau kita melakukan satu bentuk kezaliman, pelanggaran ya, dalam hukum-hukum, dalam aturan tata kehidupan sosial kemasyarakatan, itu efek paling utamanya adalah pelaku itu sendiri, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat, akibat dari kezaliman itu pasti akan tertimpa pada dirinya sendiri. Apa bentuk kezaliman itu? Secara khusus di sini adalah tadi peperangan atau perkelahian, yang dalam tradisi Arab jahiliyah dahulu ya, mereka yang suka berperang memasuki bulan-bulan haram ini mereka gencatan senjata. Bayangkan, ini masih jahiliyah nih. Orang jahiliyah saja punya apa namanya, sebuah komitmen ya, bersama. Kalau memasuki hari-hari yang namanya bulan haram, mereka berhenti, bahkan berburu itu juga mereka dilarang. Seperti orang ihram itu tidak boleh berburu kan. Nah itu ketetapan mereka. Sekarang Allah punya ketetapan dalam agamanya yang kita mengaku sebagai muslim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Kita menyatakan redha Islam, agama Allah ini sebagai agama kita. Dan Allah menetapkan ada bulan haram yang dilarang melakukan kezaliman, yang orang-orang jahiliyah saja berhenti berperang, berkelahi. Pas kita berkelahi, namanya bangat pada jahiliyah. Nah, itu dilarang itu. Lalu ada mungkin yang bertanya, di bulan itu sajakah kita dilarang? Bukan begitu. Nah, sama kalau kita kiaskan atau kita perbandingkan dengan haji. Orang berhaji, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka janganlah bicara rafas, bicara fusuk, bicara jidal dalam berhaji. Ini orang berhaji nih ya, ketika kita berihram berhaji itu dilarang ngomong rafas, ngomong fusuk, ngomong jidal. Apa itu rafas? Bicara pornografi, cabul ya, LC, lucu dan cabul. Nah itu ya kan. Fusuk itu bicara yang sifatnya menghina ya. Apa dalam hadis itu? Allahumma shalli. Menghina ya, menista orang lain, itu kata-kata fusuk, kata-kata keji, itu dilarang. Dan dilarang jidal, mujadalah, bahwal, baharasan. Nah, itu waktu berhaji. Nah sekarang pertanyaan, waktu ihram aja ada boleh itu? Justru itu di luar ihram menunjukkan orang itu mabrur. Kalau hajinya mabrur, perilakunya persis kayak orang ihram.
Tapi kalau hanya waktu ihram saja, begitu di luar ihram bebangan, nah itu mardud namanya. Itu. Jadi itu logikanya. Artinya tidak hanya di bulan itu saja. Nah, bulan itu apa saja? Nabi katakan bulan yang 4 itu 3 yang berurutan, bersanding, dan 1 yang terpisah. Berurutan adalah bulan-bulan haji, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang terpisah adalah Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab yang dia punya kedudukan sebagai bulan haram. Sebagai bulan haram. Ya, maka ayat selanjutnya itu kisah perang itu, ya. Jadi cerita perang. Setelah Allah katakan apa tadi, fala tazlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Walaupun ya, ini larangannya, maka janganlah berperang. Ya. Namun dikatakan Allah, perangilah orang-orang musyrik semuanya. Perangi sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Artinya apa? Kita kada boleh melakukan aksi peperangan, tapi kalau kita diserang boleh melawan. Nah, itu jika orang-orang musyrik menyerang walaupun di bulan haram, kedudukannya tidak boleh berkelahi, maka kalau kalian diserang, kada apa-apa, lawan aja, kada merusak nilai kemuliaan bulan. Kalau kita diserang, kalau menyerang kada boleh. Dan ini adalah bagian takwa, karena perintah di ujung ayat itu adalah menyangkut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama ya, ini sesi pertama kajian kita hari ini, karena kita hari ini berada, kalau tidak salah sudah hari kedua bulan Rajab 1442 Hijriyah. Jadi kalau kita hitung ini 58 hari lagi Ramadan, ya kan? Jadi 58 hari lagi, tidak terasa itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau Rajab 30, Sya'ban 30, berarti 60 kurang 2, 58 hari lagi kita memasuki Ramadan. Ya, ini hanya kita mengingatkan. Kalau di WA itu beberapa bulan sebelumnya sudah ada menghitung sekian hari lagi Ramadan. Kita kan mulai 100 hari kemarin. Ada narajinan namanya lah, narajinan di WA itu, kita 100 hari lagi Ramadan katanya. Nah, kita mengingatkan ulang nih, sekarang berapa? 58 hari lagi kita Ramadan. Tidak apa-apa, kita berharap semoga ya kita selalu sehat walafiat. Nah, semoga bisa ketemu lagi dengan bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah. Tentu juga kita mendapatkan nilai-nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sehubungan dengan terakhir ini ya. Hari-hari terakhir dalam kehidupan kita ini, Masya Allah ya, banyak musibah yang saat ini masih berjalan, masih berlangsung ya. Di antaranya adalah musibah banjir. Belum selesai corona, ternyata kita pun ditimpa banjir, dan banjir ini pun ternyata punya skala nasional sekarang. Jadi kemarin kalau kita di Kalimantan Selatan itu banjir terbesar karena meliputi 11 wilayah kota kabupaten di Kalimantan Selatan. Jadi 13. Kita punya 13 kabupaten dan kota Kalimantan Selatan, dan yang tertimpa langsung ya itu ada 11 kabupaten, dari yang paling ekstrim sampai yang banjirnya badamai. Tahu Handil Baktin tak masuk badamai kah? Tak masuk ekstrim kah? Kami dengar banyak yang ngungsi ya, yang ngungsi. Nah, ada kawan-kawan kita yang ngungsi pulang kampung, meninggalkan rumah. Nah, jadi cukup ekstrem juga nih, dan ini merupakan banjir terbesar sepanjang sejarah Kalimantan Selatan. Paling tidak menurut pengakuan orang-orang tua. Nah, artinya umur beliau itu 70 lebih. Jasidin sepanjang ini nah seumuranku nih nah, hanyar nang ini aja. Nah, ini berarti kan sejarah baru tentang banjir di Kalimantan Selatan. Kalau banjir biasa yang kacap-kacapan itu biasalah banjir mesin ini, karena memang siklus musim
Kita ini punya musim pasang dalam. Jadi kalau Banjarmasin sudah biasa 2-3 jam surut kayak itu biasa karena pasang banyu pasang turun naik. Nah tahunnya agak beda ya, memang masuk masa musim pasang bertepatan juga dengan musim hujan. Jadi hujan di hulu sungai turun ke bawah wadah kita. Nah baju pasang dari laut naik. Nah jadi banyu mulai Sungai Lulut itu turun naik, pasang surut gitu kan. Kalau dari hulu sungai itu banyu kada pasang surut turun terus. Makanya hulu hilir. Hulu itu arah banyu turun, hilir itu arah banyu ke bawah. Jadi hulu hilir. Nah turun dari sungai tembus sampai ke Sungai Martapura karena keluarnya ke Sungai Barito. Nah Sungai Martapura ini ya tadi ada 2 sifat. Sifat yang pertama arah Banjar itu turun naik gitu. Yang di atas turun terus, batampuh di Sungai Lulut. Banyu tadi nang turun, nang naik betamuan di kawasan Sungai Lulut, Sungai Tabuk. Meluaplah banyu. Meluap kada kesandangan naikkan ke darat, masuk ke komplek-komplek, ke perumahan-perumahan. Sebelah sana ya arah Ayani, arah Gambut, arah Kartahanyar. Sebelah sini arah Mandestana, Puntik dan sekitarnya meluap. Itu kisahnya adalah banjir nih kisahnya dulu dah. Nah, kayaknya apa sebabnya? Hanya kita lihat kayaknya dah. Nah, itu kisahnya. Lalu nang pasang tadi surut turun. Tapi nang sudah kadung naik ke komplek ini kada kau turun. Kenapa? Jalannya dihalangi. Ini masalahnya. Nah lalu mengganang banyu tadi, mengganang berhari-hari selama musim pasang. Belum sampai habis turun, naik pulang nang pasang tadi malam. 2-3 jam turunan, nang ini kan ada turunan. Lalu banyu malam. Itulah banjir menurut siklus alam. Nah sekarang bagaimana pandangan Al-Quran? Nah, Al-Quran kalau kita pandang ini musibah ini. Banjir nang kita rasain ini musibah ini. Ya kan? Musibah. Nah, lalu penyebab musibah itu kenapa? Nah, lalu ada Al-Quran menjelaskan. Tentu ini adalah penjelasan Allah yang kita baca ketika kita membaca ayat Quran itu adalah sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Yang kita baca itu pada selesai membaca ayat Quran. Lalu terjemahnya sering dikatakan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada artinya bukan itu, artinya maha benar Allah yang maha agung. Sadaqallahul azim. Artinya apa? Karena dibaca sehubungan dengan ayat Quran ini membenarkan Allah. Jadi Allah itu benar. Allah tidak salah dalam sudut pandang orang yang beriman kepada Allah. Yang memperlakukan semua yang terjadi di muka bumi adalah Allah. Kenapa Allah lakukan itu? Nah, jadi bahasa kita itu jangan menyalahkan Allah itu kan. Kenapa Allah katakan begini? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Sekarang jalan Gubernur Sarkawi dari Pal 17 sampai Simpang 4 sini hancur. Rusaklah dah. Kenapa? Jar Allah gawianmu juga nang bah hancur nih nyawa juga. Padahal kan banjir. Karena banjir. Nah itu kan karena banjir. Nah banjir itu kenapa datang? Kita juga nang baru rusak. Nah itu. Kenapa banyu turun capat, turun dari atas? Nah lihat kondisi di atas sana. Kada usah jauh-jauh lah. Kita melihatnya dah. Pian-pian nang berumur sekarang 50 ke atas, nang berumur 40 ke bawah itu belum kawa membanding.
Ini ingin membanding nih. Nah, yang hidup sekitar tahun 80-90 itu mengalami atau kurang dari itulah, jalan Banjarmasin Hulu Sungai. Kalau kita mudik dari Hulu Sungai ke Banjar, atau mudik labuh lah dari Hulu Sungai ke Banjar, labuh, atau mudik dari Banjar ke Hulu Sungai, itu melewati kawasan namanya Sungkai Binuang. Sungai Binuang. Dulu kalau kita lewat Sungkai Binuang itu melihat ke arah gunung, ke arah kanan kalau dari Banjar, itu ada gunung menghijau, bungas benar. Itu era tahun 80-an. Kalau kita naik bis, bari naik bis utuh dirham. Nah ampun, bis bari. Nah itu lewat kita melihat ke arah sana, bungas. Pertanyaannya, sekarang nang itu ada lagi lah? Ada lagi? Kada ada lagi nang gunung bungas bari. Nah, kakanakan melukis bari bila maulah pemandangan mesti maulah gunung. Bila gunung itu pasti hijau. Nah, di bawahnya sawah. Nah, ada apa gak hijau terus gambarnya. Menggambar pemandangan ya guru. Mesti maulah gunung. Nah, gunung hijau bari. Wah, ini gunungnya lebih hijau lagi. Apa? Dibongkar. Itu baru dilihat secara umum di luar sini. Coba kalau masuk Simpang 4 Pengaron, masuk Simpang Ngedorejo, masuk Kahatungon, masuk. Kayak apa kira-kira di dalam nih orang tambang tahu nih. Ah, kita rancak ke sana naik, tahu benar, masya Allah, hancur, dibongkar. Padahal ada aturannya lah, reklamasi, tapi itu tidak berlaku. Merugi mereka kalau dari segi keuangan. Tuh keadaannya. Itu di darat. Di laut kayak apa? Oh, dulu sungai-sungai kita seperti digambarkan Kus-Plus ya. Dengan modal kail dan jala untuk menghidupimu bahari itu. Mun kami kada jala, kada unjun, kada kail. Rumput aja. Rumput itu digulung, dipuntal, dirandam di banyu, di batang, semalaman. Subuh mandi membawa tanggok, ambil buat ke tanggok nang tadi itu disusok, dikunjah. Nah, iwak halus-halus, uyau, kalacungan, 3 puntalan aja, kawa makan pagi sekeluargaan. Bahari, wah ini ada lagi. Banyak dulu iwak yang punah, nang kada tahu kita mengenal sekarang. Dulu ada iwak namanya sisili. Ada iwak ngarannya iwak darah manginang ngarannya. Puyau itu macam-macam jenis, adungan, kalabau, puyau, apa ngarannya, jelawat, barah mata. Itu nyaman-nyaman sawan, bulanak ngarannya. Ada itu nang kada besisik lain pulang. Ini nang besisik, baong, sanggiringan, panting. Nah itu nang ada pulang kelas nang kada besisik. Rame bahari, luar biasa. Nah, gawian kita dahulu adalah mencari iwak. Jenis nang di lain pulang sapat siam, biawan. Nah itu lain pulang kelasnya. Wah, macam-macam iwak. Wah, ini kan tahu di iwak lakinya. Iwaknya tapi ada. Kenapa? Rusak sungainya. Nah itu Allah madahkan enggak itu? Itu ditimpakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Liuziqahum ba'dallazi 'amilu. Nah, ditimpakan kepada mereka itu karena sebagian dari gawian mereka juga. Nah itu jadi bencana musibah ini karena kita. Makanya adalah filosofis orang bahari itu ada istilahnya lah, mengambil makna dari ayat ini. Kalau ada sesuatu yang menimpa diri kita nih, maka uji orang tua bahari apa nih papadah orang tua orang Banjar adalah susuri sisi tapih tuhai Jesiden. Susuri sisi tapih. Kayak apa itu kisahnya? Susuri ada dulu.
sore apa nah tabulik. Kenapa? Tapehu tak bulat tabuliknya artinya koreksi diri kita, bulikakan apa nang kita gawi nih mesti ada salahnya. Tuh. Sama dokter juga, dokter tuh karena aku mau obati, mau ada batakon. Berapa hari sudah? Ada tamakan apa Bian? Nah kayak tau lah. Ini datang di mana? Nah, Bian ada COVID nih datang di mana? Datang Surabaya, datang di Malang. Mesti takunannya kayak itu. Ya kalau Pian datang di mana? Ada makan apa? Itunya menyusuri dulu, hanya tahu. Kada kawam kan betakon. Jadi paloynya tahu betakon bang. Justru supaya tahu. Jadi betakon itu. Itu orang obati haulun apa sakit apa ajar. Ditakoni dokter kan, Pian nang tahu dokter ajar. Mun betakon tuhnya Pian tahu. Nah, itu mesti betakon. Mesti bertanya, tanya diri kita apa. Nah ini kita nih kadang-kadang mohon maaf pun kadang mengaku apa dosa kolah ujar nah kayak ada berdosa mestinya ini mesti ada nih apa yang sudah kulakukan ini mesti ada itu orang bahari kayak itu karena Allah madahkan kayak itu juga ini ditimpakan karena sebagian dari perbuatan mereka juga perbuatan mana perbuatan berusak perbuatan berusak. Nah itu. Kalau Sayyidina Ali memaknai ini adalah dengan bahasa sidin ya. Manuzzila bala'un illa bizambin. Nah, tuh semadahan. Tidak ditimpakan, tidak diturunkan satu bencana, satu musibah, tidak diturunkan satu bala kecuali karena dosa. Kenapa? Karena dosa itu ada akibatnya berupa sanksi. Setiap kesalahan ada sanksi. Allah yang katakan, ya, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami timpakan azab yang dekat di dunia. Kalau azab apa? Azab adalah sanksi dari dosa. Mau kada berdosa, maulah Allah ma'azab. Ayo. Tidak mungkin. Mungkinlah polisi menangkap orang kada bersalah. Salah tangkap benar Mun Allah maulah salah, mun polisi bisa salah. Kalau Allah ada mungkin. Itu kan? Kada mungkin Allah ma'azab menyiksa orang nang kada salah. Itulah. Itu kalau itu maknanya azab karena Allah mengadakan azab di situ. Nah, jadi Allah menimpakan azab yang dekat sebelum nanti Allah timpakan azabul akbar, ay azabun nar. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya sadar kembali, tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat. Itu yang Allah inginkan supaya sadar kita jangan lebih rusak begitu kan. Nah ini yang dimaknakan dalam ayat itu. Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan itu karena dosa, karena kesalahan. Terus kayak apa caranya supaya itu terangkat, supaya jauh dari bala, dari bencana? Ikuti apa yang Allah inginkan, ya. Apa dikatakan Sayyidina Ali melanjutkan ungkapan beliau itu? Wala rufi'al bala illa bitaubatin. Tidaklah Allah mengangkat itu bala, itu bencana kecuali dengan taubat. Ini jawaban kalau ada orang bertanya, ulun ditanya, guru jar, apa bila corona ini ampih lah jar. Corona ini bila ampih jar, ulun ditahu nih, mana tahu kita? Dokter jangan tahu, Pak Jokowi jangan tahu, pamila jar ampih. Karena versi kita versi kepada petunjuk Allah dan Al-Quran lah. Sejauh mana kita mau sadar. Ini umat nih sadar kan dulu. Ini bencana, ini musibah nih. Diapakan kita? Maka harus taubat. Mun pina kalakuan masih bebangat, ada Pak Asian yang alihai.
Nah itu bahkan ditambah lagi bencana-bencana yang lain. Nah jadi konsepnya kita la'allahum yarji'un, kembali ke jalan Allah, kembali ke aturan. Kalau kita orang Islam ya itulah konsepnya lah. Nah kalau konsep umum mau kita ambil, nah sekarang kebijakan-kebijakan yang salah selama ini dari pihak manapun, ya, pihak yang memang punya kepentingan dalam jabatannya, begitu kan? Sudahkah menjalankan prinsip-prinsip aturan seperti tadi aturan reklamasi dalam penambangan misalnya, sudahlah dijalankan itu. Seperti tata kota nih, tata kota-kota di Banjarmasin kita ini, ya, yang sudah lama diundangkan untuk mengembalikan fungsi-fungsi sungai. Karena Kalimantan Selatan sudah mengistiharkan sebagai kota 1000 sungai. Ketika kita tanya mana sungainya, jangan 1000 sabuting jalih jari kan. Sekalinya Mahalabiu, mana sungainya? Sungai Andai, Sungai Bingah, itu ngaran kampung. Nang kita cari itu river, nahrun. Kan surga itu identik dengan sungai. Jannatun tajri min tahtil anhar. Jadi kalau surga itu digambarkan adalah identik dengan sungai, dan sungai itu perlambang sebuah kemakmuran satu wilayah. Mun sungainya mati berarti itu tanda kematian nilai-nilai kebaikan di masyarakat itu, termasuk kota Banjarmasin. Banyak sungai di Banjar itu, cuma ditutupi sekarang. Misalnya salah satu yang ulun tahu adalah ada namanya Sungai Guring, sungai yang melintasi Pekapuran Raya itu, muharanya di belakang Mitra Plaza itu, ya, Kampung Katupat tuh, itu sungai dulu sampai ke jalan Pelampat setengah itu, persis di samping HBI, itu sungai itu sampai ke situ, Awak Kalotok sampai Bangkut Galam Bahari. Nah itu tahun 90-an. Bisa kami masih mengangkut galam pakai Kalotok Ganal, mulai Muhara itu masuk, ya, tambusnya persis di samping HBI itu ada komplek Bahari namanya komplek Zulpakar dulu ngaranya. Sekarang sudah hilang karena sudah diambil alih oleh pihak HBI, ditukarinya sekampungan tuh, segang. Dulu situ perkampungan kos mahasiswa dulu situ, IAIN. Nah, kada ada lagi tuh sungainya tuh ada jembatan kalau tuh. Nah, ada jembatan di muka Sasana Santai itu. Nah, itu ada sungai situ. Nah sekarang mana itu? Nah, itu contohnya. Kami masuk Sungai Ganal, di belakang Pasar Pandu itu tuh sungai Pangpan ya sudah ini. Nah kalau wilayah pemangku kekuasaan yang ada di kota Banjarmasin komitmen dengan itu, insya Allah mau dibagusi, insya Allah banjir kada lagi. Ini selihat dari asbab dulu lah, asbab lahiriahnya tadi. Pal 6, Pal 1 itu mampet banyak saluran sungai. Padahal itu sungai itu pinggir Ayani itu kiri kanan sungai. Sekarang tidak ada. Nah akhirnya itulah masalahnya. Alhamdulillah dengan banjir tadi ada kesadaran untuk mengembalikannya itu. Wali kota sudah beraksi dengan keputusannya, sehingga ada 181 titik yang dibongkar. Itu sudah mulai aksi pembongkaran kan oleh ekskavator. Nah termasuk Sungai Kuripan. Ternyata pos polisi Pasar Kuripan itu tuh sungai situ dibongkarnya sudah tuh. Nah itu tuh contoh nang Allahum yarji'un, pertama tuh kembali ke atur undang-undang kita kayak apa seyogianya menata kota tuh. Nah jangan nang hitung duitnya aja, mbah dijulungi duit berdiam, lihat bangun seadanya situ, padahal melanggar aturan. Nah itu mudah ada kesadaran itu yang pertama lah. Nah, kalau kita melihat segi asbab lahiriahnya nih, karena kita kada menata kada sesuai aturan. Menata kada sesuai aturan hanya ingin mengambil sementara menjabat. Akhirnya pas kejadian ini kan duit juga habis, akhirnya banyak duit habis gara-gara banjir nih. Ada sedikit duit mengatasi masalah kita ini. Ini belum pascanya nih. Pas saya banjir ngeri lagi. Pahamaan bakas tarandam, bagawi kada, ayo bisa mohon maaf, mungkin banyak orang nanti akan jalan pintas, belum banyak maling kan.
Nah itu akan terjadi krisis sosial akhirnya dari sebuah bencana. Nah itu akibatnya. Kadang memikirkan kebijakan mereka yang salah itu akibat itu yang terjadi. Nah inilah mestinya kan amanah itu mesti dijalankan dengan prinsip yang benar. Nah itu. Nah lalu kalau kita tinjauannya begini pulang, jar guru zaman Nabi Nuh banjir juga jar. Nah itu kan lah zaman Nabi Nuh banjir juga jar. Kada ada hajar batu bara bahari. Masih banyak sungai jar. Kenapa kabar banjir juga? Nah ini lain pulang jawabannya. Ada lanjutannya ayat. Nah ujar Allah apa? Qul siru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada umatmu, kepada manusia, adakan perjalanan di muka bumi. Qul siru, adakan perjalanan di muka bumi untuk apa? Penelitian. Siapa yang teliti? Adalah orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Ada Allah kisahkan dalam Al-Quran, termasuk kisah kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, yang lain-lainnya banyak dikisah dalam Quran. Coba teliti secara ilmiah, connect enggak antara dalil dengan fakta di lapangan. Ternyata hasil penelitian yang dilakukan benar. Tahulah ya Allah, kenapa mereka tuh diberlakukan kayak itu? Kenapa Allah memperlakukan mereka seperti itu? Mereka dibinasakan Allah. Itu jawabannya di ujung ayat dah. Kana aksaruhum musyrikin. Adalah kebanyakan mereka itu melakukan kemusyrikan. Artinya apa? Dosa besar. Al-kabair. Tuh kalau kita mau secara umumkan lagi tuh. Jadi syirik mewakili dari al-kabair. Maka boleh kita katakan dengan Allah mengambil syirik sebagai akibat yang Allah timpakan atas mereka, artinya umat yang ditimpakan mereka dengan musibah itu adalah mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Dan ternyata kesyirikan berlaku hari ini dalam pola kehidupan masyarakat. Pian tolong akhir-akhir ini yang baru-baru terjadi nih. Baru saja perkumpulan dukun seluruh Indonesia mengadakan musyawarah nasional. Apa Pian? Ayo. Yang bingungnya itu kan pemerintah ini melihat profesi sebagai dukun tuh kayak apa syaratnya? Kan mestinya ada sertifikasi nih. Kan kayak guru nih. Guru ada sertifikasi, perawat ada sertifikasi. Sekarang apa sertifikasi perdukunan? Apakah semua orang boleh ngaku dukun itu? Kalau sekadar dukun beranak masih bisa diakui. Ikut pelatihan, diarahkan, mau akhirnya bisa membantu bidan di kampung-kampung, itu masih mending. Kalau dukun dengan nang dupanya, dengan paramang-paramangnya, itu kira-kira apa sertifikasinya tuh? Dan legal Pak sekarang. Keberadaan organisasi dukun Indonesia itu sudah legal. Nah itu, ini kan yang terjadi. Perilaku kaum Lut yang Allah binasakan, ada juga organisasinya walaupun ilegal masih, dan ada juga upaya-upaya nak melegalisasi. Ini masalahnya. Kalau kaum Nabi Lut ditimpakan azab, kaum Ad ditimpakan azab, maka kalau umat ini berperilaku seperti mereka itu, tunggulah azab itu. Ini masalah kita hari ini. Nah ini, namun itu bagian dari yang harus memang kita ingin basmi ya, tentu dengan hikmah ya, untuk mengarahkan paling tidak ke anak cucu kita untuk tidak terlibat dengan perkara-perkara seperti itu. Namun sederhananya begini, penutup kajian kita ulun ingin mengambil satu hadis qudsi.
yang dalam hadis kursi ini bisa kita menganalisis penyebab bencana dan cara menjauhkan bencana itu. Yang artinya yang sederhana. Kalau kita melihat tadi secara umum lah masalah-masalah ke Indonesia ini, masya Allah banyak masalah. Korupsinya belum selesai. Walaupun ada KPK, KPK-nya hancur. Korupsinya maka kuat. Bunyinya dah. Terakhirlah hadis kursi ini. Allah berfirman, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Fa iza nazartu ila ummari buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fiyya aw mutazawwirina fiyya sarabtu anhumul azab." Aku sangat berkeinginan mengazab penduduk bumi. Kenapa? Sudah jelas tadi masalahnya. Maka ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku dan orang-orang yang bangun beristighfar di waktu sahur dan mereka menghubungkan tali kasih sayang, silaturahim, berziarah karena aku lillahi ta'ala, sarabtu anhumul azab. Nah ini, jadi untuk menjauhkan ini, hendak menjauhkan supaya jangan ada corona lagi, jangan ada banjir lagi, jangan ada kebakaran lagi, maka pertama makmurkan rumah-rumah Allah. Dua, bangunan ya, kesungsung, waktu sahur bangun, jangan jadi pargum, partai guring melandau. Nah itu nih berbahaya ini ya. Yang ketiga nih, saling berkasih sayang, jangan bermusuh-musuhan, jangan caci mencaci, jangan hina menghina. Kembangkan ya semangat ukhuwah Islamiyah yang bersaudara, semangat ukhuwah wataniyah yang bersaudara, semangat ukhuwah basyariyah, sesama makhluk Allah, sama manusia. Ini yang ingin kita kembangkan. Jangan ada lagi ujaran kebencian, menghina, mencaci. Itu tidak ada untungnya, bahkan merusak, menghancur nilai-nilai kebaikan yang ada di tengah kehidupan kita. Nah ini mudah-mudahan demikian. Penyebabnya mungkin sebaliknya, masjid pada kosong, bangun belayur, yang ada saling menghina, akhirnya musibah. Nah supaya jauh musibah itu, mari kembangkan paling tidak tiga ini. Nah jadi kita bertanggung jawab untuk menghidupkan suasana-suasana yang Allah kasihi, yang Allah ridhai. Karena sudah masuk waktu syuruk ya, habis waktu bukrah, maka sampai di sini dulu kajian kita untuk subuh Ahad kedua bulan Februari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan dan menjauhi keburukan-keburukan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf dengan kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.